Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Plants Creator 354. Kita sekarang berada di greenhouse Hadi Barokah Aroid. Dan dalam konten ini kita akan mengupas tentang apa itu aroid, apa itu tanaman aroid. Aroid berasal dari nama Latin, bisa disebut juga Araceae, atau kalau kita sebut bahasa Indonesianya talas-talasan, atau kalau orang Jawa bilang lompong-lompongan. Cuman perbedaannya, ada lompong atau talas ini yang berasal dari Indonesia. Kalau dari saya contohnya seperti Alocasia Andriana ataupun Plumbea, itu habitat Indonesia. Tapi kalau jenis-jenis lompong talas-talasan luar negeri, Philodendron ini berasal dari rata-rata dari Amerika, jenis-jenis Philodendron. Dan Anthurium itu masuk jenis talas-talasan juga yang berasal dari Amerika Selatan. Ciri-cirinya dia akan bertajuk atau bertongkol bunganya. Di sana nanti kita lihat yang udah banyak tongkolnya ya. Sekarang kita mengenal dulu seperti apa aroid. Aroid ini seperti ini. Dia tanaman semak. Dia tidak bisa terkena matahari secara langsung, karena kalau langsung dia akan gosong daunnya. Dan tanaman aroid ini suka yang poros karena dia makan melewati udara yang membawa debu dan menempel di akar ini. Makanya dia lebih banyak makan di sini dibanding di media. Makanya medianya harus poros untuk menghindari busuk. Dan di sini tadi ada monstera, banyak sekali ya macam-macam aroid, terbagi dari jenis Philodendron, Anthurium, Alocasia, Syngonium, Keladi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya Philodendron seperti ini. Kalau Philodendron itu dia cenderung ada yang tipikalnya merambat, ada yang dengan cepat dan ada yang lambat. Nah, ini contoh-contoh tanaman Philodendron ya. Ini Philodendron burlemat variegata. Nah, ini bonus udah saking suburnya rumputnya ini banyak. Nah, ini Gloriosum, Philodendron Gloriosum. Nah, di sini nih ada Keladi. Ini sebenarnya saya tumpah tapi warnanya masih ngambek warnanya. Di sini ada Syngonium yellow, variegata yellow. Ada Syngonium variegata putih. Ada Pulculata. Nih, dan banyak lagi ya, ada Nijamia variegata. Intinya semua ini adalah tanaman jenis-jenis aroid. Aroid itu sendiri rata-rata banyak dipakai untuk vertical garden ataupun indoor, karena dia mampu hidup dengan cahaya yang minim, bahkan tanpa cahaya sekalipun. Cuman perbedaannya kalau di dalam ruangan selama 2 atau 3 bulan tidak kita keluarkan, dia nggak akan mati, tapi mungkin agak kusam karena dia kekurangan cahaya. Cuman kelebihannya dia mampu hidup di dalam ruangan. Sebaiknya kalau ditaruh ruangan seminggu sekali dikeluarkan, dipanaskan biar dia ada fotosintesis, biar mengeluarkan minyak. Jadi tumbuhan itu kalau mengeluarkan minyak seperti ini, dia akan terlihat segar, keluar minyaknya dari pori-pori daunnya itu, dari hasil proses fotosintesis. Dan pembudidayanya kita dengan cara ground, bisa dengan pot atau ground, tapi kalau kelebihan ground ini kita lebih mudah dalam perawatannya. Seperti itu, kita tinggal potong, tinggal panen, sisain bonggolnya, nanti tumbuh lagi. Jadi ketika harga itu mengalami perubahan, naik atau turun, kita tidak panik. Kalau pas naik, alhamdulillah kita pasti senang. Tapi kalau masa-masa seperti musim dingin, jadi untuk ekspor ke luar negeri mungkin berkurang atau berhenti karena resiko musim dingin, ataupun ketika momen-momen hari raya, orang kebanyakan tidak memikirkan daun tapi memikirkan pakaian, di situ biasanya harga turun drastis. Jadi ketika kita bertani seperti ini, kita nggak akan khawatir mau turun ataupun mau naik harga. Karena kenapa? Ketika naik kita sudah menjual, dan ketika turun kita hanya memotong. Jadi kita nggak belanja. Jadi berapapun hasilnya, mau murah atau mahal, itu nggak berpengaruh dengan kantong kita. Berbeda dengan mungkin kayak pemain baru atau seller-seller itu yang baru, dia beli dengan harga sekian, pas mau jual jatuh. Nah, itu kadang-kadang mereka kaget. Tapi kalau keunggulannya petani, kita bisa menikmati, tahu prosesnya, tahu jenis-jenisnya. Jadi resiko untuk jatuh harga itu minim sekali, karena sudah kita jual untuk di awal, sebelum jatuh kita jual. Jadi kita sisakan bonggol-bonggolnya, dan dari bonggol-bonggol inilah berkembang berbagai macam. Yuk kita sana jalan-jalan.
biasanya dipakai selain untuk indoor, lalu dipakai untuk vertical garden, untuk yang lahan-lahan sempit, ataupun untuk tropical garden, taman-taman tropis. Kebanyakan pakai Aroid. Di situ ada blackjack dari Papua itu ya, tanaman itu lompong Papua, apa talas-talasan dari Papua seperti itu, dia berduri. Ini ada pagernya, kita mau ke sana ya, karena biar ayam nggak masuk. Mohon maaf ya, di sini mungkin agak berisik. Di sana, di sini juga ada pembuatan batu. Tolong nanti kalau ada waktu yang baik kita kupas juga itu cara pembuatan batu nanti dari nol sampai akhir. Oke, kita sekarang jalan-jalan di kebun Aroid saya. Nanti lain waktu kita jalan-jalan buat pembuatan batu, lemper, pembuatan bibit buah-buahan, bonsai dan lain-lain. Kita kupas semua dari nol sampai akhir. Nah, ini Aroid semua. Ini yang siap dikirim ke pelanggan. Di sini tempat packingnya, tempat packing berantakan ya, tempat packingnya banyak top yang berserakan. Nah, di sini tempat untuk lifestyle. Ini ada Dipen Panglima Variegata, ada Jose Buono, Monstera Variegata, dan segala macam jenis philodendron ya, philodendron, syngonium. Di sini macam-macam anthurium. Ini yang untuk siap dijual. Untuk aglonema di sebelah sana, tapi nanti kita kupas di season selanjutnya aja. Ini kita di philodendron dan anthurium serta syngonium. Nah, di sini kita bisa memakai media-media vertikal. Itu ada syngonium, epiphyllum, ada scandipsus. Itu nanti rencananya untuk bahan kita untuk buat vertical garden, ataupun nanti untuk dekorasi-dekorasi pengantin dengan bingkai, jadi tidak merepotkan dan dengan memakai tanaman hidup. Itu cukup simpel ya, untuk memanfaatkan lahan yang kecil tapi bisa memaksimalkan hasilnya. Mungkin sampai di sini, lain waktu kita lanjut lagi untuk mengenal Aroid. Yes, inilah Aroid, semuanya Aroid. Intinya talas-talasan dari seluruh dunia yang bisa kita rangkai menjadi banyak hiasan seperti indoor, outdoor, semi outdoor, vertical garden, tropical garden, dan lain-lainnya. Sampai di sini, insya Allah kita lanjut. Jangan lupa subscribe, komen, dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.